Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu pembahasan nomor 168 dari kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyah. Babu adabis sayri wan nuzul wal mabiti wan naumi fis safari wastihbabi sura wal rifqi bid dawabi wa mura'ati maslahatiha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سافرتم في الخسب فعاتوا الإبل حظها من الأرض إذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نكيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها ترك الدواب وموال حوام بالليل. رواه مسلم. Bab adab-adab berjalan, singgah, bermalam dan tidur di saat safar, dan anjuran untuk istirahat malam dan berlaku lembut pada hewan tunggangan dan memperhatikan kemaslahatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bersafar di tanah yang subur, maka berilah unta bagiannya dari bumi. Dan jika kalian bersafar di tanah yang gersang, maka percepatlah perjalanannya dan bersegeralah agar sebelum unta itu kelelahan. Dan jika kalian singgah, maka jauhilah jalanan karena ia merupakan jalan hewan-hewan melata dan tempat tinggal hewan-hewan berbisa di malam hari.
Hadis riwayat Muslim. Nah, kamilah makna. Al-ma'na ma'naatul ibil haddaha minal ardi, yaitu berlaku lembutlah dengannya di saat perjalanan agar ia dapat makan rumput di saat perjalanannya. Dan perkataannya nikyaha dengan mengkasroh nun dan mensukun qaf dan dengan ya yang bertitik dua, yaitu Sum-sum. sum-sum. Maknanya percepatlah agar ia sampai di tempat tujuannya sebelum sum-sumnya hilang karena beratnya perjalanan. Dan ta'ris bermakna singgah di malam hari. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala as-saminatu was-sittina ba'dal mi'ah. Bab yang nomor 168. Bab wa adabis sayri. Bab adabnya orang yang berjalan. Maknanya berjalan malam. Wan nuzuli dan singgah atau turun. Karena orang capek perlu dia singgah, istirahat. Wal mabit dan bermalam. Wan naumi fis safar dan tidur pada waktu kita dalam keadaan bepergian. Wastihbabis sarah dan dianjurkan kita yaitu istirahat malam hari. Warifki bid dawab dan hendaklah kita berlaku lembut kepada kendaraan. Dawab di sini diartikan kendaraan, yang dimaksudkan adalah yaitu hewan. Entah itu sapi atau kuda, unta. Bahkan juga kendaraan yang dibuat oleh manusia pun juga perlu beristirahat. Wa mura'ati maslahatiha. Dan kita harus menjaga maslahanya. Maslahnya kendaraan yang kita pakai. Unta yang kita pakai. Karena kita butuh kepada dawab ini. Binatang ternak yang kita tunggangi ini. Padahal binatang itu tidak menunggang kepada kita. Tapi kita yang menunggang kepada binatang ini. Dan jangan dicamboi. Dan jangan dipecuti. Karena kita juga tidak mau dicambuk. Dan kita tidak pernah disuruh oleh hewan agar hewan itu naik ke punggung kita. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala. Menjadikan semua makhluk itu untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk kamu. Bayangkan sapi yang begitu besarnya mau disembelih tidak melawan kepada kita. Dan sapi untuk mengangkat dokar, demikian juga kuda untuk menarik pedati mau dia. Sekalipun disunduk hidungnya. Bagaimana kita tidak arifku bil hayawan. Berlaku lembut kepada hewan. Segala sesuatu yang kita lakukan lembut, maka keuntungan untuk ia memakainya. Demikian juga kendaraan. Kita tidak boleh mempercepat, apalagi kendaraan itu sudah tua. Perlu adanya, yaitu kita lembut. Karena kita yang butuh dengan kendaraan itu. Butuh dengan hewan itu. Kalau beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyertakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Imarah, bab kepemimpinan. Hanya kita memimpin hewan-hewan kita. Bertanggung jawab atas kendaraan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang akhir masuk Islam. Tetapi banyak hadisnya. Karena apa? Menekuni ilmu. Selalu mendengar Rasulullah SAW. Mendengar para sahabat untuk dicatatnya. Dan untuk disebarkannya. Karena ada hadis man dalla ala khairin
falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisal yang mengerjakannya. Inilah keutamaan ilmu. Upayakan antum menuntut ilmu bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk teman kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Bukankah kita senang kalau mendapatkan pahala yang banyak? Tidak ada yang paling banyak mendapatkan pahala di antara tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, melainkan ilmu. Karena ilmu kita sebarkan, siapapun yang mendengar dan dia mengikuti, kita dapat pahala yang banyak, semisal mereka yang mengerjakannya. Kalau tidak mengikuti, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ini bentuknya kita menyampaikan ilmu. Dan perlu kita menasihati sesama kawan kita, sesama para asatid dengan yang lembut. Jangan dibiarkan kalau ada kekeliruan. Karena kewajiban orang mukmin yang tahu ilmu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan tangannya. Seperti orang tua terhadap anak yang kecil ketika makan dengan tangan kiri. Kita pegang tangannya, kita arahkan ke kanan. Faman lam yastati' fa bilisani. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan tangan kita, karena orang yang kita nasihati lebih kuat dan lebih yaitu keras, kita nasihati yaitu dengan lisan. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Dan apabila tidak mampu maka dengan hati. Ini wajibnya kita menasihati. Karena menasihati itu meluruskan, memperbaiki. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza safartum fil khasbi atau fil khisbi." Khasbi boleh. Apabila kamu dalam keadaan safar, yaitu waktu yang banyak turun hujan atau tempat yang subur. Tempat yang subur disenangi oleh hewan. Kalau itu kendaraan kita, hewan. Fa'atul ibila khaddaha minal ardi. Maka berilah onta atau sapi itu, atau keledai itu, atau khimar itu, bagiannya, jatahnya di permukaan bumi. Maknanya beri kesempatan untuk makan. Bayangkan yaitu orang yang naik di mobil, kadang-kadang nyemil dia makan. Nah, bagaimana yaitu onta, bagaimana sapi, kasih kesempatan untuk makan, apalagi dia jalan jauh, kepanasan, tidak pakai payung. Orangnya naik, dia pakai payung, dilindungi di atasnya dengan atap. Bayangkan kalau hewan itu marah sama kita, mati kita, ditendang oleh hewan itu. Tapi Allah yang sakharaha, menundukkan hewan itu untuk kita. Makanya kita harus berpikir, ini adalah makhluk Allah yang perlu kita berlaku lembut. Kasih makan, karena kita juga makan. Bahkan dia lebih butuh banyak makan, tenaganya banyak keluar. Wa idza safartum fil jadbi. Dan apabila kamu bepergian dalam keadaan kemarau atau di tempat yang tandus, tidak ada hujan dan tidak ada rumput-rumput di kanan kiri, dan kita tidak membawa rumput untuk makan ternak kita yang sedang yaitu menggiring kita dalam safar itu, fa asri'u 'alaiha sayra. Maka segera dipercepat jalannya. Dipercepat. Mempercepat yaitu kita tarik sedikit talinya biar cepat. Jangan dipecut. Apalagi dia naik ke atas. Bayangkan kalau kita disuruh berjalan lari semisal kuda, ya berjalan semisal sapi, dia karena berat badannya tidak bisa lari, tentu kita akan mengeluh. Tapi Allah menjadikan hewan itu bersabar atas yaitu orang yang menyuruh dirinya. Fabatiru biha nakbaha. Ini kalau terjemahan bebas. Dan bersegeralah menuju sampai tempat tujuannya. Jadi kalau kemarau panas, dipercepat
sehingga sampai tujuan. Karena ketika kemarau, hewan-hewan itu tidak bisa makan. Ya, sebagaimana kita tidak bisa makan pasir. Maka percepat agar sampai tujuan lalu dia bisa makan. Tapi kalau itu banyak rumput-rumputan dia belum makan, maka kita harus perlahan. Kita kasih kesempatan dia untuk makan. Karena perjalanan orang jadi kuli, jadi tukang, dia makannya banyak. Karena tenaga yang keluar banyak sekali. Bagaimana dengan hewan? Wa idza arrastum, dan apabila kamu turun malam hari atau beristirahat malam hari, fajtanibut thariq, jauhkan kamu beristirahat di tengah jalan. Demikian juga kita ya ikhwan. Jalan raya itu miliknya orang yang berjalan. Ketika buyar dari kelas, jangan ditutup jalan itu. Pinggir kita, kanan atau kiri. Termasuk ketika kita buyar dari taklim, menutup jalan tidak boleh. Nah, fa'tu at-tariqa haqqahu. Kasih jalan itu haknya untuk orang lewat. Itu bukan milik kita. Miliknya Allah untuk semuanya hambanya. Jalan lurus. Kasih kesempatan. Jangan menutup jalan. Ini adab. Fastanibut thariq. Jauhkan dirimu dari tengah jalan. Minggir. Janbal yamin atau yasar. Fa innaha turuqut dawab. Karena jalan ini adalah jalannya semua yang berjalan. Dawab itu binatang melata. Entah ada kambing atau yang lainnya. Atau termasuk pula manusia. Wa ma min dabbatin ila ardi. Tidaklah yang melata, yang merayap di bumi termasuk kita, illa 'ala Allah rizquha. Melainkan Allah Ta'ala beri rezeki. Berarti kan kita buyaran dari kelas, dari masjid, jangan dipendung. Pinggir. Ya. Dan biar orang yang berjalan itu, yang dia punya hak itu dapat bagian. Ini diingatkan. Pasang telinga kita. Ingatkan saudara kita. Ini adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukti sebagai ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'innaha turuqut tawwab, karena jalan itu jalannya semua orang yang mau lewat, bahkan binatang. Ya. Kuda, kambing pun juga ingin lewat. Bayangkan kalau kita bendung, apa yang perasaan daripada orang lewat itu atau binatang itu. Berarti kan ini keluar dari masjid, ya, keluar dari taklim, maka garis sebelah kiri atau kanan, sebelah kiri kita. Ya, jangan menutupi jalan dan harus bersabar. Wa ma'wal hawamu bil lail. Wa ma'wal hawamid bil lail, dan juga tempat yaitu beristirahatnya. Tempat tinggalnya yaitu binatangnya merayap, lihat. Ya, binatang kita lihat nyamuk atau yang lainnya malam hari dia itu kelihatan dia di tengah bukan di pinggir. Karena dia juga ingin mengambil jalan itu. Ini adab kita ketika al-masyah, berjalan di jalan, termasuk juga sepedaan. Jangan cepat-cepat kita di kampung. Karena itu bukan milik sendiri. Kalau kita punya jalan sendiri silakan. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan waqsid fi masyika waghdud min sautik. Menengahlah ketika kita melangkah berjalan sepedaan. Ya. Supaya kita memberi kesempatan orang lewat. Dan kadang pula orang itu dia berjalan kiri. Tidak tahu dia mungkin mau jatuh atau kepleset. Kalau kita naik kendaraan pelan, bagus. Musibahnya kecil. Tapi naik sepeda di kampung yang banyak cepat, maka dia seolah-olah jalan itu miliknya sendiri. Ini perlu kita pahami. Kita ada ta'ani melihat itu adalah miliknya Allah. Allah menyiapkan semua orang yang mau lewat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana a'tul ibila khadduha minal ardi. Ai irfaku. Berlakulah lembut. Pelan-pelan. Biha.
di bumi ini fisairi ketika kita berjalan. Litar'a fi khali sayriha, supaya kalau itu apa? Itu hewan yang menarik kita, maka supaya dia ada kesempatan untuk mencari makanan. Itu ada kanan kiri. Bukankah kita punya uang? Kalau ada toko kanan kiri kita mampir makan. Karena perut kita perlu makan. Maka makan kita melebihi dari makan hewan. Ini perlu kita kasih kesempatan. Karena dia makhluk yang hidup seperti kita. Dan dia merasakan capek pula. Merasakan sakit pula. Cuma dia tidak bisa bicara kepada yang pemiliknya. Wa qawluhu nikyaha, makna hiya huwa bikasrin nun ni. Wa iskanil qaf nikah. Wa bil ya al-musannad, dan dengan titik 2 yaitu di bawah, min taht, dari atas di bawah maknanya ya. Kalau nuqtataini fauqiyah ta, wa yal mukhu sumsum, otak ya Pak. Kalau orang berjalan keras, bayangan bisa pusing kepala ini, dan bisa tidak sadar, bisa juga pingsan, bisa juga jatuh. Maka perlu, karena juga hewan punya sumsum, punya otak dia. Dan badannya juga perlu bergerak. Makanya geraknya orang tua lain dengan masih muda. Karena sumsumnya masih sempurna. Loncat ke sana kemari. Kalau orang tua dia umur 60-65, dia bangun dari tempat tidur langsung meloncat jatuh. Perlu berdiri, perlu bergerak biar darah mengalir. Ya, nah kita sebagai pemuda harus memahami. Kita hidup bukan hanya sebagai pemuda. Ada teman kita yang tua. Ada anak kecil, ada wanita. Maka harus ada adab ketika kita menggunakan jalan yang itu miliknya Allah untuk hambanya secara umum. Maknanya asri'u biya segera. Ya, asri'u biya segerakan binatang ternak yang berjalan itu hatta tasirul maksida, sehingga sampai kepada tujuan qabla ayyadhaba mukhuha, dan sebelum lenyap yaitu pandangannya atau konsentrasinya. Orang itu capek, dia pingsan. Kerja terus menerus akan pingsan dia. Pingsannya manusia ketahuan. Pingsannya hewan ya kawan, kita yang rugi. Demikian juga orang mengendarai mobil, apalagi itu buatan manusia. Cuma kita tidak tahu kerusakannya. Tapi kalau kita mengendarai mobil ini, waksit menengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, enak. Mesin akan berjalan dengan bagus. Walaupun sirkulasinya baik. Dan terasa dalam badan kita enak. Makanya kita ini, oleh Allah Ta'ala jadikan umat yang menengah. Ummatan wasaton. La ghuluwan wala taksir. Tidak melampaui batas dan juga tidak pula meremehkan. Demikian juga dalam semua urusan. Makanya kita beribadah itu tawassut. Dilarang kita ghuluw. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kamu jangan berlebih-lebihan dalam masalah urusan agama. Karena Allah Ta'ala yang maha tahu kemampuan kita ibadah. Maka orang berlebih-lebihan dalam ibadah tidak bisa istiqomah dia. Mungkin pertama, keduanya. Tetapi lama-lama dia tidak mampu. Nah. Wat-ta'ris maknahu an-nuzul fil lail. Turun pada malam hari maknanya beristirahat. Kamil. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bilailin ittaja'a ala yaminihi wa idza arrasa qabila subhi nasaba dira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi rawahu Muslim. Qala al-ulama innama nasaba dira'ahu li alla yastaghriqa fi an-nawmi fatafuta salatu subhi an waqtiha aw an awwali waqtiha. Asyar Tutarjimna.
Dan dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau di suatu safar, lalu beliau singgah di tengah malam, beliau istirahat dengan menghadap ke arah kanan, dan jika beliau singgah sebelum waktu subuh, beliau menekuk kedua tangannya dan menaruh kepalanya di atas telapaknya. Hadis riwayat Muslim. Ulama berkata bahwasanya beliau menekuk kedua tangannya agar menekuk. Bahwasanya beliau menekuk kedua tangannya agar beliau tidak terlelap dalam tidurnya hingga tertinggal dari sholat subuh tepat waktunya atau dari awal waktunya. Baik. Al-hadis tsani ma bayyana al-Imam Nawawi rahimahullah taala min bab as-safar wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mananya yaitu dalam pengertian para ulama adalah kebiasaan beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, apabila beliau safar, ini menunjukkan beliau bukan hanya di masjid, beliau perlu berdakwah dan beliau perlu bertemu dengan umatnya, baik yang sudah lanjut usia atau pemuda atau anak, perlu safar. Fa'arrasa bilailin, lalu yaitu beristirahat malam hari atau menginap. Karena safar qit'atun minal azab, bagian daripada azab. Perlu orang itu istirahat. Makanya orang musafir, Allah Maha tahu hambanya ketika safar ini yaitu capek, dibolehkan untuk mengqashar sholat, bahkan dianjurkannya ketika safarnya itu mut'ib, yaitu membuat capek si dia, dan juga boleh menjamaknya. Fa'arrasa bilailin, maka beliau menginap atau beristirahat malam hari. Idh taja'a ala yaminihi, beliau berbaring sebelah kanan, ya, bukan melentang, bukan sebelah kiri, kecuali kalau kakinya yang kanan sakit. Berbaring menghadap ke kiblat. Kalau tempat kita, kepala kita berada di utara, kemudian kita berbaring, dan juga upayakan tangan kita berada di kepala ini supaya cepat bangun. Karena tangan itu kalau lama dia ketindihan, yaitu kepala, cepat bangunnya. Ini kalau istirahat malam hari waktu safar, supaya kita tidak nyenyak ketika safar itu. Ini kalau kita pas dalam istirahat yang bukan di tempat yang istimewa seperti yaitu hotel yang lain. Tapi sebaiknya orang itu tinggal di masjid, walaupun ke hotel boleh, karena masjid rumah Allah. Dan tidak ada kasur di masjid itu karena tempatnya sholat. Berbaring kita sebelah kanan. Ya, kenapa? Agar cepat kita bangun dan kita bisa melanjutkan yaitu safar kita. Demikian juga supir ketika dia sudah cengeng kepalanya, berkeringat, istirahat sebentar, cari tempat yang agak aman, banyak orang. Kemudian juga beristirahat sebentar, 5 menit, 10 menit, insya Allah Allah Ta'ala membanguni. Maka semangat lagi untuk berjalan. Wa idza arrasa qubaila subhi. Nah, ini untuk kita semuanya. Dan apabila ingin tidur sebelum sholat subuh, arrasa itu maknanya yaitu tadi beristirahat atau ingin tidur sebelum tidur. Nasaba dira'ahu, menegakkan yang dira'nya. Jadi kita tidur, tangan kita ini kafnya ke kepala ini. Jadi jangan melentang. Dan juga jangan berbaring mustajik tadi. Tapi kita mustajik namun kita songgo.
tapak kita letakkan di kepala kita. Agar apa? Ini kalau lama-lama berat ini, cepat untuk bangun. Sehingga kita yaitu tidak ketiduran ketika waktunya sholat subuh. Wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, meletakkan yaitu kepalanya di tapak tangannya. Inilah kaifiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati salat subuh, karena beliau ketika setelah salat malam tidur sebentar, tapi tidurnya bukan di kasur dan juga bukan yaitu mudtaji tadi, tetapi di songgoh kepalanya ini dengan tapak, supaya dia tahu bahwa ini kalau lama-lama dia akan penat, sakit dan akan cepat bangun. Subhanallah, cara tidur yang banyak dilupakan oleh orang. Dan dilarang seorang wanita tidur melentang. Maka hendaknya berbaring. Paling baiknya berbaring sebelah kanan, kalau tidak ada gangguan dalam fisiknya. Qala al-ulama innama nasaba dira'ahu li'alla yastaghriqa fin naum. Ini para ulama mengomentari atau memahami hadis ini. Sesungguhnya beliau menegakkan, atau bukan boleh juga menekukkan, karena antara lengan dengan juga dira'. Kenapa harus ditegakkannya? Supaya tidak lenyap tidurnya, sehingga sholatnya mengantuk. Dan sholat mengantuk tidak boleh ya kawan. Ya, ini perlu kita pahamkan. Mengantuk sholat gagal sholatnya, sholat lagi. Karena orang mantuk setengah tidur. Bagaimana kita menghadap Allah Ta'ala tidur? Diingatkan. Sering kita jumpai ketika sholat bergerak kanan kiri. Bahkan juga ketika sudah salam dia belum salam. Karena mengantuknya. Makanya upayakan sebelum datang di masjid siram kepala ini atau mandi. Walaupun tidak pakai sabun. Karena air itu untuk menyehatkan badan. Karena itu beliau Rasulullah SAW ketika kumpul istrinya langsung mandi. Tidak ada rematik mandi malam. Kalau memang dia terganggu yaitu dengan air dingin, pakai air yang hangat, tidak mengapa. Nah, ini menunjukkan mandi membangkitkan semangat kembali. Terutama juga ketika di kelas kita jumpai sebagian mengantuk. Tidak boleh. Kita ada waktu, makanya kalau yaitu sebelum yaitu subuh tidur sebentar. Jadi tadi dengan cara tadi setelah subuh kita taklim tidak mengapa. Setelah itu istirahat sebentar. Ya, walaupun 20 menit terus mandi. Ya, agar kita ketika di kelas semangat untuk belajar. Fatafutu salatu subhi, sehingga luput salat subuhnya. Naudzubillah min dzalik. Salat yang paling banyak pahalanya. Tatkala kita salat berjamaah dinilai seperti orang salat semalam suntuk. Naam an waktiha, sehingga luput salat subuh dari waktunya. Aw an awali waktiha, atau terlambat datang. Karena salat yang paling bagus adalah fi awali waktiha. Naam, kamil. الشرح ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آدابا كثيرة تتعلق بالسفر والراحل، وذلك أن المسافر إذا سافر على راحلة بهيمة من إبل أو حمر أو بغال أو خيل فإن عليه أن يراعي مصلحتها لأنه مسؤول عنها. Nah, terjemah. Mu'allif, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan di dalam bab ini ada adab yang banyak yang berkaitan dengan safar dan hewan tunggangan. Karena musafir jika ia bersafar di atas hewan tunggangannya, hewan ternak berupa unta atau keledai atau bigol atau kuda, maka hendaknya ia memperhatikan kemaslahatannya karena ia bertanggung jawab atasnya. Ya, benar.
Dzakara mu'allif, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dzakara mu'allif rahimahullah taala fi hadzal babi ataban katsiratan tata'allaqu bis safari warwakhili. Al-mu'allif maknanya Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam bab ini adab-adab yang sangat banyak sekali hubungannya atau berkaitan dengan safar kita dan juga dengan kendaraan yang kita pakai. Ya, entah itu kendaraan yang hidup yang bernyawa atau kendaraan yang dibuat oleh manusia. Jika makhluk yang hidup bernyawa perlu istirahat, apalagi kendaraan yang dibuat oleh manusia. Makanya perlu ada peristirahatan. Dan ban itu kalau putar lama, panas bisa meletus. Karena itu banyak kecelakaan di jalan tol. Terutama apabila orang berkendaraan ini selalu mengiringi. Maka jalan tol umumnya jalan cepat. Kita harus menjauh dari belakangnya. Agar ketika ada kecelakaan apapun kita masih ada kesempatan untuk mengerem. Karena kalau merem mendadak akan guling mobil itu. Dan itu adab kita di dalam perjalanan. Makanya Allah berfirman, waqsid fi masjidika. Menengalah. Jadi antara 60-70 itu nikmat kita bisa mengendarai mobil. Tapi kalau sudah di atas 100, bahaya untuk kelakar, ban pula, apalagi ban tipis. Apalagi aspal itu, apalagi jalan itu dicor. Tidak pakai aspal maka akan panas. Tidaklah mustahil apabila meletus di pertengahan jalan. Ini semuanya harus kita perhatikan. Terutama supir yang muda. Maka orang tua selalu dia berpikir untuk semuanya. Untuk dirinya dan juga maslahah untuk penumpang dan juga yang lainnya. Dan kalau nabrak, terkadang bukan hanya musibah menimpa pada dirinya. Musibah pula kepada pengendara yang lainnya. Ini harus kita perhatikan. Wadzalika annal musafira idza safara ala rakhilah. Yang demikian itu bahwasanya orang yang musafir, yang sedang safar bepergian. Apabila dia safar dengan memakai yaitu kendaraan atau makhluk yang hidup seperti bahimah, binatang ternak. Bahimah itu bisa diartikan unta, sapi, ya, ada juga kambing, tapi kambing tidak masuk di sini sebagai yaitu penarik kita karena kecil badannya. Berupa minal ibili unta. Dan unta ini subhanallah, dia bisa menyimpan air yang jernih di tenggorokannya. Perjalanan sekian lama, minum beberapa liter, tapi disimpan di sini. Ketika yaitu butuh minum dikeluarkan sebagian. Dan ketika yaitu orang punya unta ini butuh minum, dia keluar jernih airnya. Dan itu tidak ada pada hewan yang lain. Dan Allah Maha tahu di padang pasir orang sering tidak menjumpai air. Berbeda tempat kita. Aw khumurin atau khimar. Aw bighalin atau keledai. Aw khailin atau kuda. Ini yang biasa dipakai oleh seorang tempat kita yaitu sapi pula. Karena badannya besar. Fa inna alaihi ayyura'iya maslahata. Maka bagi orang musafir ini, pengendara binatang ternak ini hendaknya menjaga kemaslahatan binatang ini. Karena menjaga keselamatan binatang untuk kemaslahatan pemilik, penunggang itu sendiri. Apalagi binatang itu sudah lanjut usia. Perlu kita bersabar. Dan perlu kita mengurangi beban. Bukankah orang sudah tua kita kekurangan yaitu tenaga kurang. Bahkan kadangkala jalan pun harus dituntun dengan tongkat. Karena dia mampu bagaimana apabila itu hewan. Sama dia memiliki perasaan seperti kita, ada capeknya. Ada hausnya, cuma kita tidak mendengar keluhan dia. Karena
dia tidak bisa bicara dengan kita. Maka kita harus memaklumi. Demikian juga mobil, kecepatan tinggi, itu perlu dia istirahat. Baik itu untuk banyak yang lainnya. Dan juga perlu pelumasan uli. Dan apabila kecepatan tinggi panas, uli itu menjadi encer. Sehingga kerusakan pada mesin lebih banyak. Tapi kalau orang punya kendaraan dia pelan ya, dan selalu dijaga dengan baik, maka manfaatnya untuk pemiliknya itu sendiri. Bayangkan kalau orang dia kasar dia mengendarai. Kerusakan di jalan bukan mobilnya yang marah. Dan bukan mobilnya yang sedih karena dia tidak punya akal. Tentu manusianya yang sedih. Ya, ini perlunya kita menjaga bukan hanya diri kita. Barang-barang kita miliki yang kita manfaatkan, perlu kita pula menjaga yaitu kebaikannya. Li'annahu mas'ulun anha. Karena yang mengendarai ini tanggung jawab terhadap kendaraan seperti unta yang lainnya. Nah, tidak boleh kita mendoliminya. Kamil. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع راكبا على ناقته وقد شنق لها زمامها فإذا أتى جبلا من الجبال يعني مرتفعا من المرتفعات أرخى لها قليلا حتى تصعد. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada, saat beliau mengendarai untanya, beliau mengikat erat tali kekangnya. Namun jika beliau mendatangi gunung, yaitu tempat-tempat tinggi, beliau mengendorkan tali kekangnya sedikit hingga sampai di puncak. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ketika beliau haji wada, dikatakan haji wada karena haji beliau seumur hidup hanya sekali. Dan dikatakan wada karena setelah itu beliau meninggal dunia. Rakiban ala naqatihi. Dia naik unta, subhanallah. Dari kota Madinah menuju ke Mekah 400 kilo lebih. Dan harus mendaki gunung. Kalau sekarang sudah jalan itu lurus. Dipapas gunung itu. Sehingga ditempuh dengan mobil 4,5 jam. Dengan kecepatan 100 ya, ke atas 4,5 jam sampai di kota Mekah. Wa kana qad sanaqa laha zimamaha. Maka beliau telah menguatkan tarikan yaitu zimam. Jadi karena unta itu ada ikatan ditariknya. Faida ata jabalan minal jibal, maka apabila mendaki tempat-tempat yang naik di gunung atau pegunungan, yakni murtafi'an minal murtafi'at, mana jalan itu naik dia, menanjak terus, arkha, mengendorkan talinya ini, ya tidak ditarik kuat, tetapi dikendorkan, biar dia tidak merasa sakit. Dan biar dia leluasa untuk berjalan sesuai dengan kekuatannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Hewan pun juga punya kemampuan yang terbatas. Ini caranya. Demikian juga kalau kita naik mobil. Menanjak lain pula dengan kita jalan lurus. Maka perlu ada yaitu diturunkan giginya. Ya. Kalau kendaraan kita beri kesempatan, jangan ditarik terus. Kenapa kalau ditarik dia akan lari. Memaksakan diri. Karena sakit di sininya, hidungnya. Bayangkan kita tidak mau disunduk hidung itu. Tapi karena itu jalan, maka ketika ditarik dia akan jalan keras. Ketika belok kanan, tarik kanan. Belok kiri, tarik kiri dia. Tapi ketika menanjak dikendorkan, biar tahu, biar dikasih kesempatan kemampuan si dia. Subhanallah ya kawan. Ternyata Islam bukan mengatur kita hanya makan sholat. Tapi mengatur bagaimana kita arifku bil hayawan. Berlaku lembut dengan hewan.
Hatta tas'ata sehingga dia biasa naik. Jangan dipecut. Kalau perlu mencoba dirinya sendiri. Bagaimana rasanya dia dipecut. Sehingga sampai bilur. Ya mengecap, membekas. Naudzubillah min dzalik. Dan ini orang Quran tidak ada. Dia kalau dicambuk tidak mau bagaimana? Hewan dicambui. Dicambui. Naudzubillah min dzalik. Dan dia akan dihisab nanti. Dari gamat. Yuhasab. Bukankah ketika ada kambing. Yaitu perang dengan saudaranya dengan tanduknya. Besok akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Setelah itu dimatikan. Dijadikan yaitu tanah. Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak mati, tidak hidup pada hari kiamat. Tetapi yaitu mengalami siksaan bagi orang yang mendalimi yaitu hambanya. Mendalimi hewan atau mendalimi manusia. Nah, faminal adabi annal insana idza safara fi ayyamil khasbi. Termasuk adab-adabnya orang punya kendaraan hewan. Apabila manusia itu safar pergi. Nah, safar itu pergian jauh. Fi ayyamil khasbi pada hari yang subur. Sedang rumput-rumput sedang subur. Naam. Fa innahu yanbahi ayyata'anna fi sayri. Maka hendaknya dia pelan-pelan. Jangan ditarik terus. Kendorkan talinya itu. Biar dia menoleh ke kanan ke kiri sambil makan rumput. Ya, ataulah memang kalau tidak ada rumput, beri kesempatan ketika kasih makan dulu. Dihentikan biar dia makan. Bukankah kita suatu saat safar mampir di warung? Kenapa lapar? Hewan pun juga begitu. Suatu saat perlu minum kita, pada di mobil minum. Kita bukan lari secepat kuda itu. Yang tidak ada payungnya, kepanasan, berkeringat, suruh lari lagi. Bahkan sepatunya, kakinya dipaku, dikasih besi. Ya. Dipapas dulu, dipasrah, lalu dikasih besi, dipor. Agar apa? Agar tulangnya tidak kena, yaitu batu. Tidak kena aspal sehingga habis. Ya. Jadi kalau kita sepatu kita dari kulit, dari plastik, sepatu dia dari besi, aku. Subhanallah. Tapi Allah menundukkan hewan itu. Bagaimana kita tidak belas kasihan kepada hewan? Kasih makan, kasih minum, suruh istirahat dia. Karena dia membantu kita. Yakni la yasiru sayran khasisan, maknanya jangan sampai dia harus berjalan dengan cepat. Ya. Yu'ti fihil ibila min haqqiha minar ra'yi. Beri unta itu atau hewan ternak yang kita jadikan kendaraan itu untuk makan rumput. Ya annau idza kana yamsi 'alaiha bibut'in. Sebab apabila hewan yang menarik kita ini berjalan dengan pelan, amkana lil ibili antara adzalika. Memungkinkan unta itu untuk makan. Ya, sebagaimana kita makan, kasih waktu istirahat. Bahkan bawakan makan kita rumput atau semisal yang ia senangi dan memberi minum. Arifku bil haywan, dan kita dapat pahala karena kita membantu hewan itu. Dan bantuan kita kepada hewan masih banyak, hewan itu membantu kita. Fa idza kanatil ardu maksabatan. Maksabatan al-asbah, rumput. Maka jika tanah itu banyak rumputnya, wa khasban dan subur, wa anta ala ibilin, sedangkan kau di atas unta itu, fala tusri' fis sair, jangan kamu percepat dia untuk lari. Ta'il ibila taruhu yamina wa yasaru, biarkan unta itu dia menoleh kanan kiri, barangkali butuh minum,
butuh makan. Karena apa? Tenaga yang keluar banyak. Kita naik mobil lapar, padahal kita hanya duduk. Bagaimana dengan kerja? Makanya pekerja tukang itu lebih banyak makannya. Karena apa? Energi yang keluar lebih banyak daripada seorang yaitu ustadz yang hanya duduk. Nah ya, antum juga harus mengurangi banyak makan, terutama para pemuda. Supaya syahwat tidak bangkit. Tapi dia mengatakan sulusulit ta'am wa sulusulis syarabi wa sulusulis lin nafasi. Bagi perut kita ini sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga pernafasan. Lihat orang yang sedang mengaduk, yaitu adonan cor-coran, ya 1, 2, 3, 1 semennya, 2 pasirnya, 3 kerikilnya. Dan itu tidak penuh, harus ada tempat. Itu politiknya orang bangun. Ya. Begitu caranya. Itu benda perlu kita atur bagaimana manusia yang bernyawa. Nah, tara'a fi mahlin, kamu biar dia makan pelan-pelan min ajli ayyanalaha khaddaha minal khasbi. Nah, dalam rangka dia agar bisa yaitu meraih bagiannya, memperoleh jatahnya untuk rumput-rumput dimakan. Bayangkan ya, kalau kita dalam keadaan lapar, capek makan, lalap makan kita walaupun dengan nasi saja. Bagaimana itu binatang? Capeknya melebihi daripada kita. Ya. Maka kalau kita membantu orang akan mendapatkan pahala, bagaimana membantu hewan yang itu sangat kita butuhkan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Dia tidak mengatakan wallahu fi aunil insan. Wallahu fi aunil abdi. Maka Allah akan menolong hamba, hewan hamba. Madamal abdu fi auni akhi. Selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi yang kita tolong bukan manusia. Kita tolong pula yaitu hewan. Bayangkan kalau kita jatuh coklek, ya kaki kita pergi ke rumah sakit. Hewan disopak dengan pring, diikat. Padahal itu juga sakit. Cuma tidak bisa mengeluh seperti kita. Ya, dia merasakan sakit, merasakan lapar semisal kita. Subhanallah. Kalau hewan itu kita perlakukan seperti itu, nikmat hidup ini. Dan dia juga berdoa kepada Allah. Cuma kita tidak mengerti tasbihnya hewan itu. Makanya hewan yang selalu dimanjakan oleh pemiliknya, dia senang. Lihat ayam, ya, dan juga yang lainnya. Dan juga orang memelihara lele. Dia tahu ketika kita datang semuanya. Tapi kalau kita cambuk, lari dia. Ya. Ayam juga begitu, datang pemiliknya, datang semuanya. Tapi kalau kita melihat ayam itu kita pukul, dia lari. Melihat kita sudah lari dia. Itu fitrah, insting pembawaan hewan, apalagi manusia. Nah, baik, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang lain, mengingat waktu sudah cukup. Apa hukum tidur telungkup? Tidak boleh, itu tidurnya setan. Tidur telungkup tidak boleh, itu tidurnya setan. Kita berbaring kanan atau kiri. Itu adalah yang paling bagus. Yang bagus adalah kanan. Kalau memang kita tidak ada kaki yang sakit atau tidak ada penyakit yang apabila kita tidur sebelah kanan membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.